Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Pada video pembelajaran kali ini yaitu kita akan melanjutkan pelajaran di bahasa Arab ya di dars keempat. Ad-darsur rabi', pelajaran keempat. Jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas percakapan yang menggunakan objek laki-laki atau ustadz di situ. Kemudian sekarang yang akan menjadi objek percakapan kita adalah perempuan atau ustadzah. Ya, di sini sudah ada tampilan gambar yang menampilkan tentang percakapan tadi ya. Di situ bisa kalian lihat Ad-darsur rabi'. Hal anti ustadzah? Jadi ada hiwar, ada percakapannya di situ. Hal anti ustadzah? Apakah engkau ustadzah? Ustadzah di sini maksudnya adalah guru perempuan. Di situ ada percakapan antara Tini dan Laila. Kita baca pelan-pelan ya. Tini, Masa'ul khair. Laila, Masa'un nur. Tini, hal anti Laila? Laila, Naam, ana Laila. Tini, wahal anti ustadzah? Laila, la, ana tilmizah. Tini, ahlan wa sahlan ya Laila. Laila, ahlan bik. Jadi itu adalah percakapan ringkasnya ya. Di samping gambar ada artinya yang kurang lebih sudah Ibu Guru sajikan juga untuk kalian. Kemudian kita lanjutkan. Jadi anak-anak setelah kalian membaca hiwar tadi, coba kita akan membahas sedikit ya beberapa perbedaan pelajaran atau dars keempat kali ini dengan dars ketiga yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di antaranya yang pertama, pada dars ketiga terdapat kata ustadzun. Ya, kalian boleh lihat kembali pelajaran sebelumnya. Sedangkan pada dars keempat itu ada kata ustazah. Artinya sama, yaitu guru. Ya. Kemudian dars ketiga menggunakan kata tilmizun, sedangkan pada dars keempat kali ini menggunakan kata tilmizatun atau tilmizah. Artinya juga sama, yaitu murid. Selanjutnya, pada dars ketiga menggunakan kata anta, sedangkan dars keempat menggunakan kata anti. Artinya pun sama, yaitu Anda atau kamu. Nah, kata ustadzun dan ustadzah itu digunakan untuk membedakan jenis kelamin. Misalnya, ustadzun itu artinya ustadz, berarti yang dimaksud adalah guru laki-laki. Kalau ustadzah ada tak marbutah di akhir katanya, itu juga sama artinya guru, tapi untuk guru perempuan. Kemudian sama, tilmizun itu untuk murid laki-laki, tilmizatun itu untuk murid perempuan. Yang ketiga, ada anta itu untuk kamu laki-laki, sedangkan anti itu artinya adalah untuk kamu perempuan. Ya, jadi kita akan melanjutkan beberapa perbedaannya lagi. Jadi anak-anak, bahasa Arab memang memiliki keunikan sendiri dari bahasa lainnya di dunia. Beda harokat, maka akan berbeda maksud. Misalnya, kata anta dan anti memiliki makna yang sama, yaitu Anda atau kamu. Tetapi tidak boleh digunakan sembarangan. Misalnya mau pakai anta ketika berbicara dengan perempuan atau sebaliknya itu tidak boleh. Nah, kata anta digunakan apabila yang diajak bicara adalah laki-laki. Sedangkan kata anti digunakan saat yang diajak bicara adalah perempuan. Jadi penting ya kita mengetahui aturannya karena bahasa Arab ini juga merupakan bahasa Al-Quran yang tidak boleh salah cara membacanya. Jadi harus benar-benar paham.
Coba kita perhatikan lagi kata anti dan ustadzah pada hiwar di dars keempat ini digunakan saat bercakap-cakap dengan perempuan, ya. Jadi anti dan ustadzatun itu digunakan saat bercakap-cakap dengan perempuan. Kemudian pada pelajaran sebelumnya kata anta dan ustadzun, sekali lagi kata anta dan ustadzun digunakan pada saat bercakap-cakap dengan laki-laki. Dapat kalian temukan perbedaannya? Ya, jadi perbedaannya adalah baris pada kata anta dan anti itu, ya, dan adanya tak marbutoh. Ini maksudnya, ya, adanya huruf tak yang ini yang digunakan pada kata ustadzah atau ustadzatun, sedangkan pada kata ustadzun tidak ada tak itu. Maksudnya adalah untuk membedakan antara guru laki-laki dan guru perempuan. Sedangkan baris atas atau fathah pada kata anta adalah penanda juga bahwa yang dimaksud adalah laki-laki. Dan baris bawah pada kata anti adalah untuk perempuan. Perhatikan kembali potongan percakapannya. Di situ ada pertanyaan, hal anti ustadzatun atau hal anti ustadzah? Apakah Anda seorang guru? Ya, tapi di sini maksudnya adalah guru perempuan, dan pertanyaan itu adalah untuk seorang perempuan, ya. Berbeda dengan hal anta ustadzun, apakah Anda seorang guru, sama artinya, ya. Tetapi pertanyaan yang ini, yang hal anta ustadzun itu diajukan untuk seorang laki-laki. Ya, kalau kalian sudah bisa memahami, sekarang kalian lanjutkan di buku kalian menyempurnakan percakapan. Di situ ada potongan-potongan kata yang merupakan isi dari percakapan yang sudah kalian baca tadi sebelumnya, ya. Jadi akmil al-hiwar al-ati, sempurnakan percakapan berikut. Ada 4 di situ, ada 4 percakapan yang masih belum sempurna. Kalian isi titik-titik yang ada sesuai dengan konteks pada atau sesuai dengan isi pada percakapan di dars keempat ini. Kalian lanjutkan lagi nanti, ya. Kalian menjawab seperti contoh. Ini masih ada di buku kalian. Di situ ada misal. Misal yang ini, al-misal, hal anti muslimah? Dijawab di situ, na'am, ana muslimah. Perhatikan, ya, antara pertanyaan dengan jawaban. Jika pertanyaannya hal anti muslimah, apakah engkau? Engkau itu karena dia menggunakan baris bawah, berarti maksudnya adalah yang orang yang ditanya itu adalah perempuan, ya. Hal anti muslimah. Muslimatun ini juga sebagai tanda bahwa yang ditanya itu adalah seorang perempuan. Maka dijawab, na'am, ya. Ana muslimah, ya, saya muslim. Muslimah maksudnya. Kemudian kalian lanjutkan nanti dengan menjawab pertanyaan 1, pertanyaan pertama sampai pertanyaan selanjutnya yang ada di buku kalian semua. Selanjutnya di situ kalian lengkapi lagi, ya. Masih kalau tadi dengan jawaban na'am, sekarang dengan jawaban la. Artinya yang berlawanan dengan dengan contoh yang sebelumnya tadi. Misalnya, hal anti Irma, tapi di situ nama sebenarnya itu adalah Laila. Kalau dalam bahasa Indonesia begini, apakah kamu Irma? Tapi nama sebenarnya orang itu adalah Laila. Jadi dia menyangkal, dia akan menjawab, la, tidak. Ana Laila, saya Laila, ya. Jadi seperti itu. Ibu guru ulang, hal anti Irma, yang dikurung ini Laila,
Maka dia akan menjawab, la, ana Laila. Tidak, saya Laila. Begitu. Jadi kalian jawab, masih terdapat di buku kalian. Nah, yang terakhir tugas kalian adalah seperti biasa menghafal mufradat. Ya, di situ mufradat yang mengandung huruf shad. Ya, mengandung huruf shad yang terdapat di awal kata, kemudian di tengah kata, dan di akhir kata. Mulai dari sifrun, sundukun, hisanun, faslun, miqassun, dan qafasun. Ya, sifrun 0, hisanun kuda, di situ sudah ada artinya ya. Hisanun kuda, miqassun gunting, sundukun kotak, faslun kelas, qafasun sangkar atau apa sangkar ya? Sarang burung. Ya, sarang burung. Jadi berulang ya, kalian hafalkan mufradat di huruf shad di buku kalian. Sifrun 0, hisanun kuda, miqassun gunting, sundukun kotak, faslun kelas, dan qafasun sangkar atau sarang burung. Ya, itu tugas terakhir kalian di dars keempat ini. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Semoga pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan dan semoga apa yang guru sampaikan ini bisa dipahami ya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.